ada sebuah rencana untuk menunda pemilu 2024. Ada semangat reformasi, ada transformasi bangsa dari perubahan dari otoriter ke demokrasi. Dari awalnya sentral ke otonomi daerah. Perubahannya luar biasa masif. Mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua penonton PKS Muda. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khalid. Saya adalah juru bicara Partai Keadilan Sejahtera. Akhir-akhir ini kita melihat sedang ramai dibicarakan di seluruh media massa dan di percakapan di media sosial dan mungkin di warung-warung kopi masyarakat gitu. Jadi ada sebuah isu nih yang kemudian muncul di ruang publik yang cukup menghebohkan. Ini berawal dari salah seorang ketua umum partai koalisi yang mengatakan bahwa ada sebuah rencana untuk menunda pemilu 2024. Nah, teman-teman semuanya, ini isu yang sangat menarik perhatian, menyedot masyarakat Indonesia di saat kita lagi susah-susah nih ya, minyak goreng langka, ya COVID Omicron semakin banyak ya, banyak yang tertular, dan situasi ekonomi juga masih belum pulih. Kemudian tiba-tiba muncul isu penundaan pemilu. Ternyata isu yang diangkat oleh Ketua Umum, kita sebut lah ya, Bapak Muhaimin Iskandar, mengatakan penundaan pemilu itu disambut oleh Ketua Umum lain, yaitu Bapak Erlangga Hartarto. Nah, tentu saya akan bertanya-tanya, ini ada apa? Ketua-ketua partai koalisi mengusulkan itu. Kemudian muncullah sebuah dugaan-dugaan bahwasanya itu berasal dari permintaan dari istana. Kabarnya demikian. Sampai karena itu sudah terdesak isu ini, akhirnya Bapak Presiden Joko Widodo merespon isu tersebut. Nah, uniknya teman-teman, Bapak Presiden merespon isu ini sebenarnya bukan isu yang baru. 2019 pernah ketika beliau terpilih sebagai presiden untuk yang kedua kalinya, beliau menolak mentah-mentah isu 3 periode. 2020 juga sama. 2021 juga sama. Tapi pada kali ini respon beliau, walaupun beliau mengatakan taat kepada konstitusi, tapi beliau tidak melarang siapapun untuk mewacanakan penundaan pemilu. Nah, bagaimana kita menyikapi hal ini? Teman-teman semuanya, penundaan pemilu bukan hanya sekedar event politik seperti ada acara, nih bikin acara kemudian ditunda, tidak seperti itu. Karena ini berdampak langsung terhadap apa? Kepada konstitusi kita. Berdampak kepada apa? Kepada demokrasi kita. Berdampak kepada ekonomi bahkan sosial masyarakat kita. Kenapa demikian? Yuk kita kupas satu persatu. Pertama, berdampak kepada konstitusi. Konstitusi kita sudah jelas mengamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan bahwa pengisian jabatan presiden dan wakil presiden, pemilu maksud kami, itu adalah 5 tahun, fix 5 tahun. Jadi diatur secara spesifik dan bisa dipilih lagi untuk periode yang kedua adalah 5 tahun. Artinya di ruang konstitusi itu tidak ada ruang sedikit pun yang membenarkan adanya penundaan pemilu. Nah, kalau tidak ada ruang sedikit pun untuk menunda pemilu, apa namanya? Itu namanya melanggar konstitusi. Jadi, pernyataan Bapak Presiden yang mengatakan bahwasannya itu adalah demokrasi tidak tepat. Karena faktanya sampai detik ini konstitusi kita sudah jelas mengatakan tidak ada ruang sedikit pun
untuk penundaan pemilu atau untuk perpanjangan jabatan presiden. Jadi usulan itu bukan demokrasi, itu usulan untuk melanggar konstitusi. Kecuali kalau nih ya, Bapak Presiden atau ketua umum partai koalisi mengatakan mengusulkan bukan penundaan pemilu, tapi mengusulkan adalah amandemen konstitusi. Dan apakah itu bisa amandemen konstitusi? Konstitusi itu bukan seperti kitab suci, tentu boleh aja dirubah. Tapi masalahnya adalah apa yang melatar belakangi perubahan konstitusi itu. Partai-partai koalisi ada yang mengatakan bahwasanya dulu bisa kok dirubah amandemen konstitusi pada tahun 99. Tapi apakah kondisinya sama dengan saat ini? Tentu berbeda. Dulu pada waktu 99, Bapak Presiden B.J. Habibie mempercepat proses pemilu itu karena kehendak rakyat luar biasa. Betul tidak? Ada semangat reformasi, ada transformasi bangsa. Dari perubahan dari otoriter ke demokrasi. Dari awalnya sentral ke otonomi daerah. Perubahannya luar biasa masif. Perubahannya begitu sistematik. Dan itu kehendak rakyat. Kalau saat ini, kehendak siapa? Kehendak rakyat? Apa kehendak penguasa? Tentu kita bisa menjawabnya. Karena tidak ada kehendak rakyat itu untuk menginginkan amandemen konstitusi. Tidak ada kehendak rakyat yang menginginkan penundaan pemilu. Sehingga ini hanya bisa kita tafsirkan, kita baca bahwasanya penundaan pemilu atau perpanjangan jabatan presiden itu semata-mata adalah kehendak elit, bukan kehendak rakyat. Jadi, kalau ada yang bertanya apakah rakyat menghendaki, ada yang mengatakan ini rakyat menghendaki kelanjutan dari Bapak Presiden Joko Widodo. Kita tanya, apakah ada evidence yang menguatkan atau bukti yang menguatkan? Baru-baru ini ada 3 lembaga survei melakukan jajak opini publik. Nah, karena kita ingin mengetahui kehendak publik, coba disurvei. Apakah penundaan pemilu atau perpanjangan jabatan presiden disetujui oleh masyarakat? Cara sederhananya adalah kita mensurvei opini publik. Apa yang terjadi? Dari rilis 3 lembaga survei tersebut menunjukkan bahwa mayoritas, yaitu sekitar 70% masyarakat menolak dengan tegas penundaan pemilu tersebut dan menolak perpanjangan jabatan presiden. Bahkan mayoritas pemilih yang 3 partai yang mengusulkan tadi juga menolak penundaan pemilu dari hasil survei tersebut. Artinya bahwasanya itu jika diatasnamakan rakyat, tidak ada bukti yang menguatkan. Jadi kita bisa menyimpulkan kehendak rakyat adalah pemilu tetap dilakukan 5 tahun sekali sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi. Dan yang terpenting adalah pemerintah dan DPR itu sudah bersepakat di DPR RI untuk membuat keputusan bersama. Tanggal 14 Februari 2024 diselenggarakan pemilu. Mereka sudah bersepakat kok. Baru diketok, tiba-tiba muncul usul penundaan pemilu. Itu yang pertama dari konstitusi. Yang kedua adalah dari demokrasi. Kalau kita melihat amandemen konstitusi itu spiritnya saat itu di tahun 99 adalah apa? Membatasi kekuasaan. Jadi semangat reformasi itu adalah semangat membatasi kekuasaan, bukan memperpanjang kekuasaan. Jadi kalau kita lihat dulu sebelum reformasi, presiden bisa dipilih lagi, bisa dipilih lagi, bisa dipilih lagi. Akhirnya diperpendek dan dibatasi cukup 2 periode dan dilakukan pemilu secara reguler. Nah, itulah jika ini ada presiden seperti ini, ada kejadian seperti ini, diubah konstitusinya buat memperpanjang jabatan, ini akan memperburuk masa depan demokrasi kita. Sungguh-sungguh akan memperburuk. Dan yang ketiga adalah tidak ada kegentingan yang memaksa kedaruratan nasional yang akhirnya memaksa bangsa ini untuk melakukan penundaan pemilu dan perpanjangan jabatan presiden. Dan yang keempat adalah kita melihat bahwa penundaan pemilu itu justru, apalagi kalau sampai mengubah konstitusi teman-teman, apa yang terjadi? Konstitusi ini kan payung. Dia itu yang mengatur seluruh kehidupan berbangsa dan negara. Seluruh undang-undang
yang terbentuk itu harus mengacu kepada konstitusi. Coba bayangkan teman-teman, kalau seandainya nih diubah nih konstitusi, hanya ternyata sebenarnya untuk mengakomodir untuk perpanjangan itu, maka apa yang terjadi itu akan berdampak kepada ketatanegaraan kita, dan itu biayanya sangat besar sekali, ongkos sosialnya, ongkos politiknya itu luar biasa. Dan terakhir adalah dampak ekonomi. Nah, ekonomi itu salah satu faktor yang paling menentukan kenapa investasi itu bisa masuk, kenapa ekonomi bisa tumbuh. Itu apa teman-teman? Itu adalah karena adanya kepastian hukum. Kalau hukum itu tidak pasti, chaotic, anarki ya, dalam arti ini berubah-ubah terus konstitusinya, apa yang terjadi? Investor akan bingung, ini hukum kok nggak pasti. Ini seperti contoh nih, Omnibus Law. Omnibus Law itu dibuat secara terburu-buru, secara tergesa-gesa, ya, merombak begitu banyak undang-undang, ya, dan menegasikan aspirasi masyarakat. Apa yang terjadi? Masuk ke MK, akhirnya apa? Diputuskan inkonstitusional bersyarat, nggak bisa diaplikasikan. Coba bayangkan. Dulu argumennya Omnibus Law saat itu adalah untuk apa? Untuk menarik investasi. Tapi sekarang undang-undang itu nggak bisa dijalankan atas putusan MK, karena dijalankan karena tidak bisa memenuhi prosedur demokrasi seperti itu. Jadi jangan sampai kehendak elit ini mengalahkan kehendak rakyat. Nah, ini pelajaran buat kita teman-teman semuanya. Generasi kita, anak-anak muda, tidak boleh diam. Kita harus bangkit dan melawan segala hal yang mengakibatkan buruk buat masa depan Indonesia. Karena kita sebagai generasi muda, teman-teman semuanya sebagai generasi muda, tentu memiliki tanggung jawab yang besar. Karena kitalah nantilah yang akan memimpin bangsa ini. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.